Ellen, seorang wanita berusia 78 tahun, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah putrinya, si Annie. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan penyakit yang tak kunjung usai, jenazah Ellen akan disemayamkan di rumah duka pada hari Jumat. Sedangkan Annie, putri Ellen, kini menjadi pusat cerita. Dia hidup bersama suaminya, Steve, serta dua anak mereka bernama Peter, seorang remaja yang sering larut dalam dunianya sendiri, dan Charlie, si bungsu yang unik dengan kebiasaannya membuat kerajinan-kerajinan kecil dan obsesinya terhadap coklat. Keluarga kecil ini berangkat ke rumah duka. Heartening to see so many strange new faces here today. My mother was a very secretive and private woman. But when her life was unpolluted, she could be the sweetest. You could always count on her to always have the answer. Wajah mereka mencerminkan duka yang mendalam. Acara berlangsung hikmat, tapi di tengah suasana sendu, perhatian Steve teralihkan saat dia melihat Charlie asik mengunyah sebatang coklat. Kepanikan seketika melintas di wajahnya. Rupanya si Charlie ini mengidap alergi kacang yang berbahaya dan aneh. Annie dan keluarganya pulang dengan tubuh yang lelah. Setelah berbasa-basi sebentar dengan suaminya, Annie langsung menuju ruang kerjanya. Sebagai seorang seniman miniatur, ia merasa ada banyak detail yang masih harus diselesaikan untuk pamerannya. Tangannya terampil merangkai benda-benda kecil, pembentuk dunia miniatur yang tampak begitu nyata. Tapi keheningan malam dan bayang samar yang terasa mengintai membuat Annie merasa tidak nyaman. Setelah beberapa jam bekerja, ia memutuskan untuk menyerah pada kantuk yang mulai menyerang. Saat akan mematikan lampu, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak tua yang tergeletak di sudut ruangan. Itu adalah barang peninggalan mendiang ibunya. Itu adalah buku spiritual yang penuh dengan catatan tangan dan simbol aneh. Halaman pertama yang dia buka berisi pesan singkat. Segala yang kau butuhkan telah ditentukan. Jangan melawan, anakku. Annie pun merasa seketika merinding. Apa maksud pesan ini? Namun saat ia beranjak mematikan lampu, napasnya tercekat saat dia menyadari itu adalah bayangan ibunya. Lantas dia pun langsung menuju kamarnya karena ketakutan. Hingga esok hari pun tiba. Peter, saat pelajaran, dia bersikap acuh tak acuh. Dia lebih tertarik dengan layar ponselnya daripada suara guru yang sedang mengisi kelas. Hari itu, dia sibuk mengetik pesan dengan teman-temannya tentang pesta nanti malam. Sementara itu si adiknya, Charlie, dengan dunianya yang berbeda, mengabaikan tugas-tugas sekolahnya. Dia malah asik sendiri memainkan benda-benda kecil di tangannya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Saat jam istirahat, sebuah peristiwa aneh terjadi. Charlie menemukan seekor burung mati di halaman sekolah. Tanpa ragu, ia mengeluarkan gunting yang selalu dibawanya dan memotong kepala burung itu. Hal itu terasa mengerikan, dan di kejauhan Charlie menyadari keberadaan seorang wanita asing yang terus memperhatikannya. Wajahnya nggak dia kenal, tapi tatapannya begitu intens, membuat Charlie bingung sekaligus takut. Sementara itu si Annie, saat kembali ke rumah sepulang kerja, dia menghadapi hal-hal yang tak kalah menyeramkan. Pintu kamar ibunya yang telah lama meninggal terbuka begitu saja. "Stephen, apa kau yang membuka pintu ini?" tanyanya dengan nada tegang. Suaminya pun menggeleng, gak tahu apa yang terjadi. Pada malam itu, Annie merasa semakin tak tenang. Bayang-bayang mendiang ibunya yang sudah meninggal terus menghantui pikirannya. Dan untuk mencari pelipur lara, Annie pun memutuskan bergabung dengan sebuah kelompok guna mendapatkan dukungan emosional. Dia berharap melalui cerita dan dukungan dari orang lain, semua ini hanyalah sebuah imajinasi belaka. Tapi
Tapi semakin dalam dia mencari jawaban, semakin kuat pula rasa bahwa semua ini lebih dari sekedar ilusi. Di momen ini, Ani duduk dan langsung menceritakan kisah masa lalunya yang kelam kepada mereka. Dia mengungkapkan bagaimana keluarganya dipenuhi dengan tragedi. Ayahnya, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa parah, mengakhiri hidupnya setelah menolak makan hingga ajal menjemput. Sedangkan kakaknya, seorang remaja yang sempat didiagnosis skizofrenia, memilih jalan tragis dengan mengakhiri hidupnya di usia 16 tahun. Ani merasa keluarga mereka seperti dihantui kutukan, tapi dia berharap dengan sepenuh hati bahwa keluarga kecilnya, Peter dan Charlie, tidak akan mengalami nasib yang serupa. Keesokan paginya, saat Charlie sedang bermain sendirian di kamarnya, tiba-tiba dia melihat kilatan cahaya aneh. Karena tertarik, dia pun mengikuti cahaya itu hingga ke taman belakang, dan ternyata I mean, what are you? You're going to this. Hey, sore hari pun tiba. Peter mendekati Ani untuk meminta izin pergi ke pesta malam itu. Ani yang cemas dengan kemungkinan anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas, akhirnya memberikan izin, tapi dengan syarat Peter harus membawa Charlie juga agar mereka bisa pulang lebih awal. Walau nggak suka, Peter pun setuju. Di pesta itu, Peter sibuk mencoba mendekati seorang gadis yang dia sukai. Dia memberanikan diri menawarkan tembakau ilegal kepada gadis itu, berusaha terlihat keren di depannya. Sementara itu, si Charlie merasa gelisah dan terus mengganggu Peter. Untuk membuat Charlie tenang, Peter pun menyuruhnya mengambil sepotong kue yang disediakan. Tapi tanpa disadari, kue itu mengandung kacang. Sesuatu yang sangat berbahaya bagi Charlie karena alerginya yang parah pada kacang. Lama setelah memakan kue, Charlie pun mulai merasa kesulitan bernafas. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pun pucat. Karena panik, Peter langsung membawanya ke mobil dan memacu kendaraan menuju rumah sakit. Malam itu berubah menjadi awal dari tragedi yang tak terelakkan. Malam itu juga, di bawah langit pekat tanpa bintang, Peter melajukan mobilnya dengan Charlie di kursi penumpang. Gadis kecil itu terengah-engah, wajahnya memerah, dan tangannya mencengkram lehernya yang mulai membengkak. Tapi takdir berkata lain. Kepala Charlie terpisah dari tubuhnya. Peter pun terguncang, napasnya memburu. Ia hanya duduk di kursi pengemudi, terpaku dalam kesunyian malam. Setelah sekian lama membeku, ia akhirnya membawa mobil itu kembali ke rumah tanpa menyentuh jasad adiknya. Dan tanpa sepatah kata apapun, dia masuk ke kamarnya, membiarkan kegelapan menyelimuti semua yang baru saja terjadi. Ani menemukan tubuh Charlie yang tanpa kepala di dalam mobil. Tangisnya mengisi seluruh rumah. Tapi ia tak mendesak Peter untuk menjelaskan. Mereka akhirnya pun mengubur Charlie dalam kesedihan yang begitu mendalam. Sejak hari itu, dinding gak terlihat terbentuk di antara Peter dan ibunya. Ani menyalahkan dirinya sendiri, meski dalam hatinya ada bara yang menyalahkan Peter. Sementara itu, Peter pun semakin tenggelam dalam rasa bersalah, sering terlihat merenung di sudut rumah. Ani tidak sanggup tidur di kamar. Dia memilih berlindung di rumah pohon tempat Charlie biasa bermain. Dan pada suatu malam yang dingin, Ani menghadiri pertemuan kelompok dukungan yang pernah dia kunjungi. Di sana, seorang wanita bernama Joan mendekatinya dengan penuh perhatian. Dia memeluk Ani dengan hangat, mengungkapkan simpati atas kehilangannya yang begitu besar. Kehilangan ibu dan anak dalam waktu yang singkat. Dengan suara lembut, dia menawarkan diri menjadi teman bicara. Ia memberikan alamat rumahnya, berkata bahwa Ani selalu bisa datang jika membutuhkan tempat untuk meluapkan perasaan atau bahkan mencari jalan keluar dari penderitaan. Ani yang merasa kosong menyimpan kartu itu dengan ragu.
Tak tahu bahwa pertemuan itu akan membawa hidupnya ke jalan yang jauh lebih gelap. Ada apakah sebenarnya? Kita lihat saja nanti. Annie merasa gelisah, tidurnya tak nyenyak, dan akhirnya dia meminta izin kepada Stephen untuk tidur di rumah pohon. Hal yang sama dirasakan oleh Peter yang sejak Charlie meninggal seringkali terjaga sepanjang malam, dihantui oleh rasa ketakutan. Malam itu, ketegangan di rumah terasa semakin mencekam. Dan esok hari pun tiba. Annie yang gak mampu berkonsentrasi di tempat kerja tiba-tiba teringat pada Joan, wanita yang sempat menawarkan dirinya sebagai teman untuk berbicara. Annie pun memutuskan untuk menemuinya. Setibanya di sana, Annie terkejut menemukan kaset yang digunakan Joan ternyata mirip dengan kaset yang sering digunakan oleh ibunya, mendiang Ellen. Dia pun masuk ke dalam. Annie merasa ada ikatan yang gak terduga, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar curhat biasa di sini. Dan singkat cerita, Annie pun kini kembali ke rumah. Saat akan makan malam bersama keluarganya, suasana semakin tegang. Annie dan Peter diam-diaman. Gak lagi ada yang berani membuka percakapan. Tapi akhirnya Annie gak bisa menahan diri lagi. Dia meledak menyalahkan Peter atas kematian Charlie. Peter yang merasa tidak sepenuhnya bersalah mencoba membela diri. Dengan suara pelan namun penuh emosi, dia berkata jika saja ibunya tidak memaksa Charlie untuk datang ke pesta itu, mungkin semua ini akan gak terjadi. Esok hari pun tiba. Si Annie yang baru saja selesai berbelanja di swalayan kembali bertemu dengan Joan. Joan pun dengan antusias menceritakan bahwa dia bisa melakukan sebuah ritual yang akan bisa berkomunikasi dengan roh orang yang sudah meninggal. Dengan sedikit keraguan, Annie pun akhirnya diajak ke rumah Joan untuk mencoba ritual. Joan pun menunjukkan cara bermain, yaitu ritual jelangkung versi barat, lengkap dengan kertas bertuliskan mantra dan sebuah lilin. Meski hati Annie dipenuhi kecemasan, Joan pun meyakinkannya bahwa ini bisa membantu mengatasi kerinduan Annie terhadap Charlie. Oh, Louis, I love you. Didn't kill her. Kembali ke rumahnya saat malam hari, suasana rumah terasa sunyi. Semua orang sudah terlelap dalam tidurnya. Tapi Annie tiba-tiba bangun. Matanya tertuju pada gerombolan semut yang tampak berjalan menuju kamar Peter. Dia mengikuti jejak semut itu dan terkejut melihat Peter digeroboki semut-semut yang semakin banyak. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Annie gak bisa menahan keinginannya untuk melanjutkan ritual. Ia membangunkan Peter dan Stephen, mengajak mereka turun ke bawah untuk mencoba bermain jailangkung seperti yang diajarkan oleh Joan. Dengan lilin di tangan, mereka saling berpegangan dan Annie mulai membaca mantra. Gak lama, Annie What the hell? What are you doing? Di tengah kekacauan itu, sebuah miniatur kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Charlie terlihat jelas di meja itu. Di dinding, sebuah tulisan mencurigakan muncul, Repoch Pandemium. Entah apa artinya, tapi terasa seperti sebuah pintu menuju dunia yang tak terjangkau. Dan keesokan harinya, Peter yang masih terbayang oleh tragedi itu melihat sesuatu yang gak bisa dia jelaskan. Sebuah cahaya aneh menyinari wajahnya. Wajah yang tiba-tiba tersenyum dengan cara yang sangat tidak wajar. Dan gak lama, ketakutannya mulai merayap di dalam dirinya. Sementara itu si Annie yang masih sangat tertekan terus berusaha mengendalikan hidupnya. Tapi semakin lama, stres menghancurkan ketenangannya. Dan di momen itu juga,
dia melihat sebuah buku gambar Charlie di kamarnya, yang di dalamnya terlukis wajah Peter yang disilang matanya. Dan saat itu juga Peter yang sedang berada di kamarnya melihat penampakan sosok Charlie di pojokan. Charlie? What's wrong, baby? What's happening? What are you doing? What do you mean? What corner did you see Charlie? Kembali lagi ke Annie, dia pun memutuskan akan membakar buku gambar itu karena stres yang berlebihan. Tapi saat api mulai menyentuh buku, Annie pun merasa ragu dan tiba-tiba teringat jika semua ini berawal setelah mereka bermain jelangkung di rumah. Dengan segera Annie pun pergi menemui Joan yang selama ini dia kira bisa memberi jawaban. Sesampainya di sana, yang ditemukan Annie hanyalah meja dengan ritual aneh dan foto wajah Peter yang digunakan sebagai objek. Di sana, Annie menyadari keset Joan sama persis dengan yang ibunya gunakan, dan rasa cemas mulai menyelimuti pikirannya. Segera setelah itu, Annie pergi ke rumah kembali dan memeriksa barang-barang milik ibunya. Dan dia menemukan keset yang sama persis dengan Joan pakai. Dan lebih mengejutkan lagi, Annie menemukan sebuah buku dengan lambang yang identik dengan kalung milik ibunya ini. Rupanya lambang itu adalah simbol dari sekte pengabdi setan yang mengabdi pada Raja Paimon atau Daemon lah, salah satu dari 8 raja neraka. Dengan menguasai tubuh pria, Raja Paimon akan mendapatkan tempat baru untuk bersemayam. Dan ternyata tubuh Peter kini menjadi incarannya. Dan semakin Annie mencari tahu, dia pun hatinya semakin hancur saat dia menemukan foto album milik ibunya. Di sana, Annie melihat banyak foto pengikut ibunya. Salah satunya adalah Joan yang mengungkapkan rahasia kelam bahwa Ellen, mendiang ibu Annie yang sudah meninggal, adalah pemimpin sekte sesat itu. Annie pun lantas terkejut dan syok akan kenyataan ini. Dan sementara itu si Stephen mendapat email yang mengejutkan. Sebuah foto makam mendiang mertuanya atau ibu Annie yang telah dirusak, jasadnya dicuri. Annie yang sedang berada di ruangan lain mencium bau busuk yang kuat. Dan tanpa berpikir panjang, ia naik ke loteng dan menemukan tubuh ibunya yang sudah tergeletak tanpa kepala. Ya Allah, ya Allah. Di tempat lain, si Peter semakin tertekan dengan keadaan. Di sekolahnya itu, kondisi mentalnya makin memburuk hingga tiba-tiba dia melihat Joan yang mendekatinya dan mengucapkan mantra dengan suara keras. Tanpa bisa mengendalikan tubuhnya, Peter merasakan otot wajahnya tertarik dan tanpa sadar kepalanya membentur meja dengan keras. Dan gak lama kemudian bapaknya datang menjemputnya. Peter pun dibawa pulang dan langsung diminta istirahat di kamarnya. Sementara itu Annie yang terguncang menceritakan penemuan jasad mendiang ibunya kepada Stephen. Tapi Stephen mulai curiga dan menyalahkan Annie. Annie menunjukkan foto ibunya bersama para pengikutnya dan juga menceritakan tentang buku gambar milik Charlie yang sempat ia bakar, tapi malah menyebabkan dirinya terluka. Dan dengan penuh emosi, Annie pun membakar buku gambar itu di depan Stephen langsung. Dan kali ini yang terjadi, tiba-tiba Annie tampak berbeda, seolah tubuhnya sedang dihuni oleh sosok lain. Saat itu juga Peter yang terbangun di kamarnya merasa bingung dan ketakutan dengan apa yang terjadi. Di bawah, Peter terkejut menemukan tubuh Stephen yang terbakar habis. Ia melihat sosok ibunya di plafon, menatapnya dengan ekspresi yang sangat mengerikan. Dan tanpa bisa menghindar, Peter berlari ke loteng. Tempat dia menemukan lilin-lilin yang mengelilingi bekas jasad neneknya yang kini menghilang. Dengan foto dirinya diletakkan di tengah-tengah, ketakutan yang tak terkatakan menyelimutinya, seolah dunia mereka telah berubah selamanya.
Dan gak lama kemudian tiba-tiba dia melihat ibunya sedang menggorok lehernya sendiri dengan ekspresi kosong. Hingga tanpa pikir panjang, dia melompat melalui jendela dan terjatuh ke dalam kegelapan. Seakan ada kekuatan yang menguasainya. Dia merasa tubuhnya dipenuhi oleh cahaya terang yang datang dari Raja Setan, sang entitas yang selama ini disembah. Gitu Raja Setan itu bersemayam di tubuh Peter. Annie yang telah terangkat dari tubuhnya melayang menuju rumah pohon yang terletak jauh di hutan. Peter mengikuti ibunya, menapaki jalan yang penuh dengan pengikut sekte sesat yang berjalan telanjang, seolah menyambut kedatangan raja mereka yang baru. Para pengikut sekte bersujud menyambut Peter yang kini bukan lagi manusia biasa. Di tengah ruangan terlihat sebuah boneka kayu dengan kepala Charlie, simbol yang menggambarkan membawa kehancuran. Peter dipakaikan mahkota, tanda bahwa ia adalah raja yang ditunggu-tunggu. Semua yang ada di sekitar situ tampak seperti penghormatan terhadap sosok yang akan mengubah dunia, pembawa fitnah, perpecahan, dan kegelapan yang gak terbayangkan. Dan disitulah segalanya berakhir. Iblis yang menguasai nasib mereka gara-gara mendiang sang ibu Annie sendiri. Dan dengan ini film pun berakhir. Terima kasih semuanya.